Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, mahasiswa program Diploma 1 Pendidikan Vokasi Berkelanjutan Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan. Selamat berjumpa dengan saya dalam mata kuliah Etika Profesi. Dalam mata kuliah Etika Profesi ini ada hal yang akan kita bahas dalam satu semester. Kita bicara masalah etika profesi, maka ada dua sub pokok yang kita bahas, yaitu masalah etika dan profesi. Bicara masalah etika, tentunya kita akan bahas masalah sesuatu yang berkaitan dengan perilaku pengguna ataupun jasa profesi itu sendiri. Adapun mata kuliah yang akan kita bahas dalam mata kuliah etika profesi ini adalah ada 8 item yang nanti akan kita selesaikan dalam satu semester. Silabusnya adalah yang pertama membahas masalah etika profesi. Di sini akan kita bahas nantinya masalah pengertian etika, kemudian profesi, dan selanjutnya di pertemuan yang kedua adalah profesi, kode etik, dan profesionalisme. Setelah kita tahu tentang etika, maka yang akan berkesinambungan nantinya adalah yang bergerak di bidang profesi. Nanti juga profesi punya kode etik sehingga jadi seorang yang profesionalisme. Kemudian etika pemanfaatan TI. Dalam etika ini bahwa ada pengguna komputer, ada menggunakan teknologi informasi, butuh sebuah etika, butuh sebuah perilaku sehingga tidak timbulnya sebuah kejahatan-kejahatan dalam sebuah TI. Kemudian bagaimana implikasi etis dari teknologi informasi itu sendiri di dalam pengguna dan sebagai profesi yang mereka jalankan. Di sini juga nanti akan kita bicarakan masalah kompetensi di bidang IT. Apa saja sih pekerjaan-pekerjaan di bidang IT itu yang nanti bisa diterapkan dalam kehidupan seorang profesi. Kemudian dari kompetensi sudah kita ketahui, maka akan kita lanjut kepada spesifikasi dan klasifikasi pekerjaan di bidang IT itu sendiri. Dari perjalanannya akan kita lihat nanti juga bahwa di IT ada permasalahan-permasalahan yang nanti akan timbul sebuah kejahatan atau kriminalitas di internet atau cybercrime. Kemudian nanti dari situ akan kita lihat standarisasi seorang profesi ataupun profesi itu sendiri. Saudara saya sekalian, dari silabus ini nanti akan kita bahas selama satu semester, dan dari satu semester itu nanti akan kita lihat dan evaluasi dari hasil yang terakhir bahwa seorang profesi itu bisa dikatakan yang sukses menjalankan profesinya apabila mereka menjalankan etika yang berlaku di kode etik profesi. Sekarang kita lihat pengertian etika, bahwa sudah jelas etika itu membicarakan masalah perbuatan yang baik dan buruk. Ini sudah kita lihat bahwa setiap pemikiran manusia akan mengalami sebuah dualisme, ada yang baik dan ada yang buruk. Sementara seorang ilmuwan mengatakan bahwa etika itu adalah perilaku seseorang yang berkaitan dengan perbuatan buruk dan perbuatan baik. Kemudian ada satu lagi mengatakan bahwa etika itu adalah sebuah sumber nilai dan moral yang menentukan perilaku manusia dalam kehidupannya. Jadi dari definisi ini sudah jelas bahwa apapun yang dilakukan manusia dalam profesi tentunya ada perbuatan baik dan perbuatan buruknya. Kemudian profesi sudah jelas bahwa sebuah kegiatan yang memerlukan sebuah keterampilan dan keahlian dalam memenuhi kebutuhan yang rumit bagi manusia. Kita bila keahlian dan keterampilan itu bisa dilaksanakan secara baik dengan etika, maka sebagai seorang profesi bisa dikatakan yang sukses.
Kemudian ada 3 ciri utama profesi, saudara sekalian. Yang pertama, bahwa profesi itu adanya syarat pelatihan. Dari pelatihan ini akan kita lihat bahwa seorang profesi yang memang bergerak di bidang sesuatu itu mereka harus punya skill dan pelatihan yang mereka menunjang untuk mereka bisa menjalankan profesi yang benar. Kemudian pelatihan itu sendiri akan meliputi komponen intelektual, cara mereka berpikir, cara mereka melaksanakan profesinya, sehingga dalam menjalankan profesinya mereka tidak melanggar kode etik profesi itu sendiri. Yang terakhir adalah tenaga yang mampu memberikan jasa kepada masyarakat. Jasanya adalah sesuai dengan profesinya, dan itu mereka berlatih supaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumennya. Dari 3 ciri utama ini nanti akan ditambah dengan 3 ciri yang nanti mereka bisa secara total sebagai seorang yang profesional. Kemudian dari 3 ciri ini adalah adanya sebuah pengakuan dari seseorang bahwa mereka memang seorang yang mempunyai profesi yang di bidang tertentu dan diakui adanya sebuah lisensi dan sertifikasi baik dari instansi yang berkaitan dengan adanya profesi di bidang tertentu. Kemudian ada jelas struktur organisasinya, ada organisasinya yang ini akan membawa mereka bisa berjalan sesuai dengan koridor organisasinya. Kemudian ada kebebasan mereka untuk menjalankan sebuah pekerjaannya sebagai profesi. Artinya bahwa profesi mereka tidak dibebani, tidak diintimidasi, tapi mereka sesuai dengan profesinya dan kemampuan yang mereka miliki dalam melaksanakan kegiatan mereka sehari-hari. Saudara sekalian, ada 3 fungsi kode etik dalam profesi itu sendiri, yaitu ada pertama sebagai pedoman, sebagai seorang profesi, sehingga mereka punya prinsip dalam menjalankan profesinya di bidang tertentu, dan ini sebagai rambu-rambu mereka dalam melaksanakan kegiatan mereka sehari-hari. Kemudian adanya sebuah kode etik merupakan kontrol dari mereka, kegiatan mereka, dan apabila mereka dalam profesi tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka kode etik ini sebagai sarana kontrolnya dalam melaksanakan kegiatan mereka sebagai seorang profesi. Kemudian kode etik profesi mencegah campur tangan pihak luar organisasi profesi. Artinya bahwa mereka memang independen dan memenuhi hak otonom melaksanakan kegiatannya tanpa diatur oleh profesi-profesi lain. Tapi mereka ada aturan, yaitu masalah kode etik dan etika yang mereka punya. Saudara sekalian, selanjutnya kita akan melihat bahwa etika itu dibagi atas 2 bidang besar. Yang pertama secara umum dan secara khusus, yang keduanya. Secara umum bahwa prinsip dan moral. Jadi seorang yang profesi, yang sudah profesional, mereka akan tetap menjalankan prinsip dasar sebagai seorang profesi, dan ini tidak akan meninggalkan jati diri mereka sebagai seorang yang ahli di bidang tertentu, dan didukung dengan moral dalam menjalankan aktivitasnya. Mereka tetap tidak luar jalur dari kode etik yang mereka terapkan dalam kehidupan profesi mereka. Kemudian secara khusus ada etika terhadap diri sendiri, pribadi dan individual. Ini akan kelihatan bagaimana seorang profesi dalam kehidupan mereka sehari-hari akan dilihat oleh orang lain bahwa mereka memang kompeten di bidang tertentu. Kemudian secara sosialnya mereka juga saling bermasyarakat, bersosial, bahwa seorang profesi itu butuh dengan bantuan orang lain, dan dikatakan sebagai profesi yang sukses apabila ada pengakuan dari pihak masyarakat. Maka dibutuhkan sebuah bagaimana mereka bersosialisasi dengan lingkungan dan sosialnya.
Kemudian etika sosial yang hanya berlaku bagi kelompok profesi tertentu disebut dengan kode etik dan kode etik, etika dan atau kode etik. Jadi memang dalam materi ini yang paling terjadi sekarang ini adalah yang khusus yang memang sangat dibicarakan di dalam etika profesi ini. Kemudian kode etik sendiri adalah bahwa sistem norma ataupun nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan bahwa ada yang benar, ada yang baik, yang itu semua adalah merupakan bagian dari seorang yang profesional. Dan kode etik juga menyatakan bahwa perbuatan apa yang benar atau yang salah, dan perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari oleh sebagai seorang yang profesi. Kemudian tujuannya bahwa tujuan kode etik itu seorang yang profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau konsumen ataupun nasabahnya, sehingga kode etik yang mereka lakukan, kode etik yang mereka jalankan kepada masyarakat bisa melindungi perbuatan yang tidak sesuai dengan etika profesi. Oleh karena itu, memberikan pelayanan kepada publik, kepada masyarakat sangat dikedepankan karena mereka adalah bergerak di bidang jasa dan itu membutuhkan sebuah konsumen dan publik. Saudara saya sekalian, sifat kode etik dan profesional di sini akan sudah jelas. Ada singkat, kemudian sederhana, jelas dan konsisten. Ini sifat yang kode etik yang mereka harus jalankan. Kemudian masuk akal dalam melaksanakan aktivitasnya, dapat diterima di kalangan masyarakat, lingkungan dan individunya mereka. Kemudian praktis dan dapat dilaksanakan sebuah argumen, kemudian ide yang mereka sampaikan kepada publik. Kemudian komprehensif dan lengkap, dan yang terakhir adalah positif dalam formulasinya. Jadi sifat-sifat kode etik ini yang harus didapatkan sebagai seorang profesi, dan mereka punya rambu-rambu di dalam sifat-sifat ini, sehingga dalam melaksanakan aktivitas sebagai seorang profesi dia tidak melanggar kode etik, dan juga dia bisa dikatakan sebagai seorang profesi dan profesional. Orientasi kode etik sendiri hendaknya ditujukan kepada rekan sejawat, kemudian sesama profesi, badan ataupun instansi, kemudian nasabah, pemakai ataupun klien yang mereka anggap sebagai bagian daripada jasa mereka, kemudian negara dan masyarakat. Profesionalisme itu adalah yang inti ini terakhir dari etika profesi, yang nanti jadi seorang yang profesi yang profesionalis. Dari profesionalis adalah suatu paham yang menceritakan dilakukannya kegiatan-kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat, berbekalkan kepada keahlian yang tinggi dan berdasarkan rasa keterpanggilan serta ikrar untuk menerima panggilan tersebut dengan semangat pengabdian, selalu siap memberikan pertolongan kepada semua yang tengah dirundung kesulitan. Ini sesuai dengan pendapat Widjo Subroto dalam bukunya tahun 1999. 3 watak kerja profesionalisme ada yang profesional itu bertekad untuk merealisasikan kebijakan demi tegaknya kehormatan profesi. Kemudian kerja seorang profesional itu harus ditandasi oleh kemahiran teknis yang berkualitas tinggi yang dicapai melalui proses pendidikan dan pelatihan. Kemudian yang terakhir adalah kerja seorang profesional diukur dengan kualitas teknis dan kualitas moral, harus menundukkan diri pada sebuah mekanisme kontrol berupa kode etik yang dikembangkan. Demikianlah saudara sekalian pertemuan yang pertama ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.